Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya guys ya. Nah baiklah, kali ini saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Umar bin Khattab. Nah begitu banyak cerita tentang sahabat Rasulullah, namun saya akan menceritakan dari Umar bin Khattab dulu ya guys ya. Setelah kisah ini baru nanti berlanjut ke next videonya, mungkin kisah tentang sahabat-sahabat Nabi lainnya ya guys ya. Nah mari kita mulai guys. Umar lahir di Mekah dari kaum Bani Adi yang bertanggung jawab atas arbitrase antar suku. Ayahnya adalah Khattab bin Nufail dan ibunya adalah Hantama binti Hisham dari suku Bani Makhzum. Mungkin suku Bani Makhzum ini kalau nggak salah dia ini sama Abu Lahab guys, kalau nggak salah gue ya guys ya. Nah mari kita lanjut guys. Dimana mudanya dia biasanya merawat unta ayahnya di dataran dekat Mekah guys. Ayahnya terkenal cerdas di antara sukunya, meskipun baca tulis tidak umum di Arabia waktu pra-Islam. Umar belajar baca dan menulis di masa mudanya. Meskipun bukan seorang penyair, dia mengembangkan kecintaannya pada puisi dan sastra. Menurut tradisi kaum Quraisy, saat remaja Umar juga mempelajari seni bela diri, menunggang kuda dan gulat. Dia tinggi, kuat secara fisik dan pegulat terkenal. Ia juga seorang orator berbakat yang menggantikan ayahnya sebagai penengah di antara suku-sukunya guys. Umar menjadi seorang pedagang dan melakukan beberapa perjalanan ke Romawi, Bizantium, dan Persia Sasania, di mana ia dikatakan bertemu dengan berbagai sarjana dan menganalisa masyarakat Romawi dan Persia. Sebagai seorang pedagang, dia tidak berhasil seperti orang lain di sekitarnya. Umar gemar minum di masa pra-Islamnya. Pada tahun 610, Nabi Muhammad mulai mengkhotbahkan pesan-pesan Islam. Namun Umar sangat menentang Islam dan bahkan mengancam akan membunuh Nabi Muhammad. Dia memutuskan untuk mempertahankan agama politeistik tradisional Arab. Umar selalu menentang dan kejam, sangat menonjol dalam menganiaya umat Islam. Karena penganiayaannya, Nabi Muhammad memerintahkan beberapa pengikutnya untuk berimigrasi ke Abyssinia guys. Ketika sekelompok kecil muslim berimigrasi, Umar menjadi khawatir tentang persatuan Quraisy di masa depan dan memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad. Dalam perjalanannya untuk membunuh Nabi, Umar bertemu dengan sahabatnya yaitu Nuaim bin Abdullah yang diam-diam telah masuk Islam tetapi tidak memberitahu Umar. Ketika Umar memberitahunya bahwa dia telah bersiap untuk membunuh Nabi Muhammad, lalu Nuaim berkata, "Demi Tuhan, kamu telah menipu dirimu sendiri. Wahai Umar, apakah menurut Anda Banu Abdul Manaf akan membiarkan Anda berlarian hidup-hidup setelah Anda membunuh putra mereka, yaitu Muhammad? Mengapa Anda tidak kembali ke rumah dan meluruskannya?" Nuaim menyuruhnya untuk menanyakan tentang rumahnya sendiri, di mana saudara perempuannya dan suaminya telah masuk Islam. Setelah tiba di rumahnya, Umar mendapati adiknya dan iparnya Sa'id bin Zaid, yaitu sepupu Umar, sedang membaca ayat Al-Quran dari surah Taha, dan dia diajari oleh seorang sahabat Nabi Muhammad yaitu Khabbab bin Al-Arat. Ketika Umar sampai di depan pintu, Khabbab pun bersembunyi. Umar mulai bertengkar dengan saudara iparnya.
Ketika saudara perempuannya datang untuk menyelamatkan suaminya, dia juga mulai bertengkar dengannya. Namun adiknya bersikeras melawan dan mengatakan walau dia akan membunuhnya, dia akan tetap memeluk agama Islam. Mendengar kata-kata ini, Umar menampar adiknya begitu keras sehingga dia jatuh ke tanah dengan darah di mulutnya. Ketika dia melihat apa yang dia lakukan dengan saudara perempuannya, dia terdiam karena merasa bersalah dan meminta saudara perempuannya untuk memberinya apa yang sedang dibacanya. Lalu saudarinya menjawab negatif karena Umar dalam keadaan najis kecuali dia membasuh tubuhnya. Lalu Umar tetap bersikeras untuk memintanya. Akhirnya Umar mengalah dan membasuh tubuhnya dan kemudian Umar membacanya. Tidak lama setelah membaca Al-Quran, dia pun menangis dan menyatakan ini adalah firman Allah. Mendengar ini, Khabbab keluar dari persembunyiannya dan dia pun berkata, "Wahai Umar, kabar gembira untukmu. Kemarin Muhammad berdoa kepada Allah yang berbunyi sebagai berikut guys. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapapun di antaranya yang engkau sukai." Dan dia pun berkata, "Sepertinya doanya terkabul untuk kebaikanmu Umar." Setelah itu, kemudian Umar pergi ke Nabi Muhammad dan memeluk Islam. Dan perlu kalian ketahui guys, saat Umar memeluk agama Islam, dia berusia 39 tahun. Dan Umar adalah Khalifah Rasyidin kedua. Dia berkuasa pada 23 Agustus 634 sampai 3 November 644. Tepatnya 10 tahun 73 hari guys. Sampai wafatnya beliau di umur 60 sampai 61 tahun. Dimakamkan di Masjid Nabawi, Madinah. Oh iya lupa guys, satu lagi guys, pasangannya dan anaknya belum gue sebutin guys. Nah pasangannya ini yaitu namanya yang pertama adalah Zainab binti Mazhun, yang kedua Ummu Kultsum binti Jarwal, ketiga Quraibah binti Abu Umayyah, yang keempat Jamilah binti Sabit, selanjutnya Atikah binti Zaid, berikutnya Ummu Hakim binti Al-Harits, dan yang terakhir Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib. Dan anaknya yaitu bernama Abdullah, yang keduanya Asim, ketiganya Hafisah, empatnya Ubaidullah, yang kelimanya Iyad, keenam Fatimah, ketujuh Zaid, kedelapan Ruqayyah, dan ketujuh Abdurrahman Al-Akbar, 8 Abdurrahman, yang kesembilan Zainab. Dan akhirnya Umar mengambil alih kekuasaan setelah kematian Abu Bakar Asy-Syiddiq pada tanggal 23 Agustus yang saya sebutkan tadi guys. Umar adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga guys. Nah, kayaknya selesai sudah guys video pendek saya. Ini sebenarnya belum lengkap karena dia banyak mengikuti perperangan juga guys. Tapi untuk mempersingkat waktu, jadi saya singkat ya guys ya. Nah ini banyak guys sumber-sumbernya. Ya kalian search di Google pun walaupun nggak baca juga di buku-buku itu banyak guys sebenarnya. Nah, akhir kata guys saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan see you next time guys, next video. Bye bye.